Shalom. Apa kabar saudara? Kita semua diberkati luar biasa. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kembali kita datang ke tempat ini. Kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita percaya Dia Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Dia Tuhan Allah yang selalu beserta kita. Maka hari ini kita siapkan hati kita untuk bawa penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami boleh menghirup nafas kehidupan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh terus lihat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus ketika kami boleh datang ke tempat ini. Baik juga kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami di tempat ini dan juga yang mengikuti secara live streaming. Dan kami percaya setiap kami hari ini Tuhan Yesus yang datang hadir. Kami menerima kuasa, mujizat, berkat-berkat Tuhan, perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir, pakai hati kami Tuhan. Agar setiap pujian, setiap penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapannya Tuhan. Beracaralah sebebas-bebasnya di ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus, makasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu, ya Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyatakan bersama. Dekat padamu, itu rinduku. Di setiap kata kami itu, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
kebajikanmu dalam hidupku. Memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Ada wajah Tuhan, nyatakan bersama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kesempatan indah kami bersekutu denganmu Tuhan. Buat kesempatan indah Kau melayakkan kami datang. Mengejar hadirmu dalam hidupku Tuhan Yesus. Bawa setiap hati kami Tuhan. Ayo bawa setiap hati kami memuji menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Kasih Tuhan. Sembah-Mu itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan bersama. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembah-Mu di hadapan Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sorakan haleluya. Dekat padamu Tuhan, itulah yang jadi rindu kami. Itulah yang jadi kerinduan kami Tuhan. Dekat denganmu Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap pujian kami Tuhan, setiap penyembahan kami, serahkan menyembahmu Tuhan, hanya padamu Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Kau mengasihi kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh setia, Kau sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap kami membawa hati kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu Tuhan dan segenap hati kami. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
bersamamu selamanya, selamanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Inilah Tuhan keinginan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan kami menikmati hadirat. Bersama Tuhan kami lakukan setiap perkara ajaib besar. Apa yang mustahil bagi setiap kami, itu semua mungkin bagi Tuhan. Maka hal Tuhan Yesus, kami serahkan setiap penyembahan kami, pujian kami, untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Mari beri tepuk tangan pujian buat Allah kita yang dahsyat. Nama di atas segala nama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah kau darah dan saudariku. Boleh beri tepuk tangan pujian di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Amin. Lebih lagi bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Ku pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan dan kiri Bapak Ibu sama-sama. Amin. Kaulah saudara dan Bapak Ibu yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya.
semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari lebih lagi dirinya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Boleh tunjukkan yang kiri kita katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lambaikan tangan kita, dalam Yesus kita bersaudara. Boleh panggil nama Tuhan Yesus, amin. Kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita. Yesus, amin. Ada sukacita dalam Yesus, ada sukacita. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Yesus ada sukacita. Yang bersukacita boleh tepuk tangan di atas kepala kita yang dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Lebih lagi bersyukur, lebih lagi memuji Tuhan Yesus, amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Angkat tangan Bapak Ibu, amin. Di dalam Tuhan Yesus, amin. Di dalam ruh, dengan iman percaya nyatakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Apapun tantangan Bapak Ibu dan saya, terus bersukacita, amin. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, beri kemuliaan di atas kepala kita, Tiberias. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Kasih-Nya selama-lamanya. Di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo sekali lagi, Tiberias. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Beri tepuk tangan pujian syukur buat Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, amin. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Kita percaya sepanjang bulan ini kita telah lihat kasih setia kebaikan Tuhan dinyatakan, amin. Terus andalkan Tuhan, terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak. Di akhir zaman kita pasti terpelihara sempurna, amin. Sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Iman Kristen itu iman yang dinamis. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan sebagai benih
Jika ditabur di tanah yang subur, akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kita melepaskan iman dengan ucapkan firman Tuhan. Karena jika diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat, akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang akan menggerogoti diri kita dari dalam. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jangan putus asa, jangan frustasi, jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita serta jiwa kita. Dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita mau mendengar dan membaca suara Gembala terkasih, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara Gembala dengan judul, Cara Agar Kita Dapat Memperoleh Pertolongan dari Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias, selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Roma 3:23-24, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita. Matanya senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa hidup di dalam Dia. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Maka Dia Allah akan menolong dan melindungi kita dari segala bahaya. Allah akan memberi kita kekuatan agar dapat terus berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 5-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia berharap dan hidup dalam kasih serta kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jangan takut menghadapi hidup ini. Ibrani 13 ayat 5b-6 dan Ayub 3 ayat 25. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka kita akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Artinya, ketakutan yang terus kita pelihara tidaklah menguntungkan, malah sebaliknya semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus adalah jawaban atas rasa takut itu. Karena itu, tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa,
agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Dan dari tempat ini kita butuh firman Tuhan, kembali satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Tuhan Yesus yang telah datang memberikan tubuh darah-Mu berkorban, menggantikan setiap kami. Agar hari ini kami yang percaya sama kasih-Nya Tuhan, kami yang tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, kami lihat segala kebaikan Tuhan. Kami terima dengan iman setiap janji-janji Tuhan dinyatakan bagi kami yang percaya sama Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, Roh Kudus ada dalam setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Teddy Lusli. Sampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan. Setiap firman pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat Gereja Tiberias, ucap berkat buat Gembala kami, Bu Pendeta Darmiti Pariaji. Kami ucap berkat buat perayaan Natal Gereja Tiberias Sabtu 7 Desember 2024, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kami doa berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan, agar setiap jemaat yang hadir tahun-tahun sebelumnya boleh kembali hadir. Lautan manusia memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita buka hati kita, sambut firman Tuhan. Kami bersyukur. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Biarlah Kau menuntun langkahku. Dengan iman kami nyatakan hari depan pasti Tuhan beri bagi kami. Ini yang kami imani, rancangan-Ku yang terbaik. Bapak Ibu yang percaya sama Tuhan Yesus, kita beri kemuliaan, kita bangkit berdiri sama-sama. Seperti Bapa sayang
anaknya. Engkau mengasihiku, kami percaya Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Katakan rancangan-Mu Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu, katakan hari depan indah Kau beri. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau setia, menuntun, menjaga kami, dan menerangi kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan Yesus, kebenaran yang memerdekakan kami, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami, dan membawa kami dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga menjadikan mata hati kami terang, untuk kami mengerti pengharapan apakah yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami. Betapa kayanya kemuliaan kekal yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Dan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin. Tuhan Yesus yang urapi, Tuhan Yesus yang pimpin. Hati pikirannya Tuhan Yesus jagai dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus, Allah Maha Kudus, mampukan kami untuk kami mendengarkan, fokus, dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan membawa firman Tuhan Yesus Kristus kami renungkan di dalam hati kami. Sehingga hidup kami berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya oleh karena kasih anugerah Allah, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, karena iman kami diampuni, disucikan, dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu Tuhan Yesus menghidupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa ditampilkan slide-nya. Apa artinya diselamatkan? Bagaimana keadaan kita sebelum dan sesudah. Amin. Karena seringkali kita teralih, fokus kita, hubungan kita dengan Tuhan, bahkan doa kita seringkali teralih hanya kepada kekhawatiran akan kebutuhan. Deg-degan menantikan jawaban pertolongan Tuhan, khawatir akan apa yang kita makan, minum, pakai, yang ujung-ujungnya adalah duit. Tapi kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali ke dasar apa artinya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Bagaimana keadaan kita sebelum dan sesudah. Kita nggak akan takut menghadapi kehidupan ini. Sama seperti tadi pesan Ibu Gembala Sidang, jangan takut menghadapi kehidupan ini. Karena kita menyadari, kita ngerti apa artinya kita diselamatkan. Bagaimana bentuknya kita diselamatkan. Bagaimana keadaan kita yang sekarang yang sudah diselamatkan. Apa yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus ketika kita diselamatkan. Amin. Sehingga dalam menjalani hidup ini pun memang kita menghadapi tantangan, perkara, kebutuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, saudara dan saya akan kuat. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Struktur surat dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini adalah
Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga menggambarkan kondisi saudara dan saya before. Amin. Lalu ayat 4 yang menjadi dasar saudara dan saya diubahkan, diselamatkan. Lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh bagaimana kondisi kita after, sesudah. Dan ayat 8 sampai ayat yang ke-10 itu kesimpulannya. Struktur suratnya begitu. Saudara pernah lihat iklan perawatan muka atau obat jerawat atau obat pelangsing atau perawatan tubuh? Biasanya yang ditampilkan adalah foto before dan after. Kalau udah jadi kondisi yang after, mau balik lagi nggak ke yang before? Nggak akan, nggak mau. Amin. Demikian juga kalau saudara dan saya menyadari kebenaran firman Tuhan ini, iblis nggak akan bisa menipu kita lagi. Saudara dan saya akan kuat menghadapi segala godaan, cobaan, tantangan, karena kita menyadari bagaimana keadaan kita sekarang dan kita nggak mau kembali kepada keadaan yang dulu. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kamu, tetapi Paulus juga menunjuk pada dirinya sendiri, kami juga dahulu, before. Terus selanjutnya dikatakan bahwa pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini keadaan kita dulu. Tetapi ini yang menjadi mengubahkannya. Amin. Bukan karena hasil usaha saudara dan saya. Bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita. Apa yang mengubahkan hidup saudara dan saya dari kondisi dahulu menjadi kondisi sesudah. Tetapi ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, katakan sama saya, Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, Allah mengasihi saya. Katakan amin. Jadi karena dasar itulah sekarang hidup kita diubahkan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita lihat surat Efesus, baik ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, maupun dalam tulisan Paulus yang lain yang menyatakan kesatuan dari isi surat ini. Jadi bagaimana kondisi kita dahulu? Tolong slide-nya di sana, tampilkan. Kondisi kita sebelumnya, before, kita sedang mati, dalam keadaan mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi bahwa Alkitab itu benar, Alkitab itu tidak salah, katakan amin. Cuman ada beberapa terjemahan yang memang saling melengkapi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi ketika saya percaya hanya tuntunan Allah Roh Kudus, ketika saya membacanya dalam teks bahasa Yunaninya, di sana Tuhan Yesus menuntun saya untuk mencermati bentuk kata kerjanya, kerangka waktunya dan sebagainya. Terjemahan bahasa Indonesia, dahulu kamu telah mati karena dosa-dosamu dan pelanggaranmu. Di dalam bahasa Yunani, verb atau kata kerja yang digunakan adalah participe present. Apa artinya? Suatu keadaan yang sedang terjadi, tengah berlangsung. Amin.
Jadi karena dosa dan pelanggaran kita, sebelum kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keadaan kita sedang mati karena dosa dan pelanggaran kita. Dan orang mati nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Orang yang mati jasmaninya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum, nggak bisa melakukan bahkan menggerakkan jarinya pun. Demikian juga orang yang mati rohani, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan hidupnya, untuk memulihkan keadaannya, bahkan untuk berteriak minta tolong. Amin. Saudara, dan Alkitab gambarkan, katakan adalah bahwa apa yang terjadi karena dosa dan pelanggaran kita, kita sedang mengalami kematian. Dulu, mari kita lihat. Terus, bagaimana keadaan kita sebelumnya? Kembali slide-nya. Kita hidup dalam dosa, mengikuti jalan dunia ini. Hidup secara duniawi, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Barang siapa mengasihi dunia, ia tidak mengasihi Bapa. Dia mengikuti, dikuasai oleh penguasa angkasa, roh-roh ketidaktaatan, artinya dibelenggu oleh iblis setan dan perbuatannya. Dibelenggu oleh tipu daya iblis, dan hidup dalam hawa nafsu daging, melakukan keinginan daging dan pikiran daging, sehingga firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-21, tolong dibuka Galatia pasal 5 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian. Galatia pasal 5 ayat yang ke-21. Ayat 20 sebelumnya. Galatia 5 ayat 20. Oke, saya akan bacakan. Galatia pasal yang kelima ayat 20 dan 21 dari 19. Perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita baca kalimat berikutnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, before, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara bayangkan bagaimana keadaan kita sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, sebelum kita menerima dengan iman kekayaan kasih karunia Bapa di sorga, saudara dan saya sedang mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, sedang mengalami kebinasaan. Dan apa yang terjadi? Keadaan kita enggak berdaya, kita dibelenggu, kita dikuasai oleh penguasa angkasa, kita dikuasai oleh roh-roh ketidaktaatan. Apa yang terjadi? Setiap hari hidup kita mengikuti keinginan daging, pikiran daging, yaitu dosa yang hanya merusakkan, menghancurkan, dan membinasakan. Bagaimana keadaan saudara dan saya karena mengikuti hawa nafsu daging, keinginan daging, dahulu ini terjadi saudara, kita enggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Lalu apa yang terjadi lagi? Kita menjadi anak-anak yang dimurkai. Kenapa? Karena dosa. Saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana ditulis the children of wrath. Orang-orang yang dimurkai Allah karena dosa dan pelanggaran. Ini keadaan kita dahulu. Tolong ditampilkan slide-nya lagi. Keadaan kita yang dahulu, before. Terima kasih. Ini keadaan kita dahulu. Lalu slide berikutnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat mengasihi kita. Amin. Oleh kasihnya yang melimpah. Jadi enggak ada dasar karena saudara dan saya. Bukan hasil saudara dan saya. Karena enggak ada yang kita bisa lakukan. Karena kita sedang mati oleh dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudara dan saya diselamatkan oleh inisiatif Allah. Oleh kasih karunia Allah. Oleh kasih Allah yang begitu besar, dan Allah begitu mengasihi kita, sehingga dia mau mengubahkan hidup kita, dia menyelamatkan kita, dia enggak mau kita binasa, tetapi menerima kehidupan yang dari Allah. Amin. Kita baca ayat yang keempat, Filipi pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Nanti saya minta terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris New King James Version. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya ada ditulis adalah en agapesen emois. Saudara, mari kita lihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan, but God who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us. Amin. Terjemahan bahasa Indonesia ketinggalan untuk menulis dia mengasihi kita. Amin. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris lebih dekat ke bahasa aslinya, ada ditulis di sana, dia mengasihi kita. Jadi dasar saudara dan saya diselamatkan karena Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kembali lagi saya ingatkan, sebelum saudara beraktivitas, sebelum saudara keluar dari kamar tidurmu, karena ketika engkau keluar rumahmu, engkau akan ketemu tantangan, persoalan, masalah dan sebagainya. Ketemu kabar-kabar buruk dan sebagainya. Ketemu orang-orang yang bahasa saya saudara udah ngerti, orang-orang yang akan nyampah di dalam hidup kita dengan emosi mereka, dengan perkataan mereka, dengan perbuatan mereka. Tetapi ketika bangun tidur, buka matamu, penuhi hatimu dengan kasih-Nya Tuhan. Ucap syukur buat kasih-Nya Tuhan. Sehingga ketika engkau melangkah sepanjang hari itu, engkau menjadi kuat di dalam Tuhan dan dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan dan tidak dirusakkan. Katakan amin. Engkau tidak takut menjalani kehidupan, kenapa? Karena percaya ada kasih Tuhan yang melimpah memenuhimu. Mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengucap syukur buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Penuhi hati pikiranmu dengan kasih-Nya Tuhan. Katakan amin. Amin. Lalu bagaimana keadaan sesudah, after? Bagaimana keadaan kita sudah diselamatkan? Dulu kita sedang mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, mengalami kebinasaan. Dulu saudara dan saya dibelenggu, dikuasai, diikat, tunduk kepada, takluk kepada roh-roh ketidaktaatan. Dulu kita mengikuti keinginan daging, kehidupan secara duniawi, pikiran-pikiran daging, sehingga kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dulu kita adalah orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, tolong slide-nya kembali yang ada tanda panahnya. Oleh karena kasih-Nya yang besar dan Allah yang kaya dengan anugerah, rahmat, suatu pemberian yang kita nggak pernah layak untuk menerimanya, Allah sangat mengasihi kita, katakan amin. Sehingga keadaan kita diubahkan. Bagaimana keadaan kita sesudah? Kita baca dulu Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Saya tunggu Efesus 2, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, di dalam bahasa Yunani itu kalimatnya persis di ayat yang pertama. Kita sedang mati oleh karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Katakan sama saya telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Amin. Terus kita baca kembali ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita lihat bersama-sama bagaimana keadaan kita sesudah. Amin. Dalam keadaan kita yang sesudah, nanti kita lihat di sana. Slide-nya tolong. Kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita telah didudukan bersama dengan Kristus. Kita ditunjukkan, dinyatakan, dikaruniakan, diberikan, artinya kita menerima kekayaan, kasih karunia Allah yang melimpah-limpah di dalam kebaikan-Nya, di dalam Kristus Yesus. Semalam saya sudah menyelesaikan semua PowerPoint ini, lalu belum ada kata telahnya. Dihidupkan, dibangkitkan, didudukan bersama dengan Kristus.
Menjelang pagi ketika saya bangun, seperti Tuhan ingetin saya, jangan ketinggalan satu kata ini, telah. Maka tadi saya kasih pagi-pagi pembetulan materinya ini ke bagian media. Amin. Mungkin kita nggak menyadari bahwa bagaimana sih kita diselamatkan. Diselamatkan itu bukan berarti hanya bicara nanti saudara dan saya akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Itu benar. Tapi saya mau bicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara literal. Apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, teks Alkitab itu yang sampai kepada kita bahwa saudara dan saya telah diselamatkan. Amin. Katakan sama saya sudah diselamatkan. Amin. Sehingga saudara dan saya berkumpul di tempat ini dengan iman sudah diselamatkan. Katakan amin. Kalau hari ini engkau baru pertama kali mendengar tentang pribadi Yesus, saya percaya engkau ada dalam rancangan Allah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Katakan amin. Sehingga kita berkumpul di tempat ini bukan sedang berupaya memohon-mohon menggerakkan hati Tuhan supaya kita akan diselamatkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Katakan amin. Kenapa? Oleh karena kasih Allah yang besar. Oleh karena Allah mengasihi kita. Dan kita meresponi, menerimanya dengan iman, percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Apa artinya telah diselamatkan? Kita telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Dihidupkan dari kematian. Katakan sama saya dihidupkan dari kematian. Amin. Saudara dan saya dipindahkan dari gelap kepada terang. Saudara dan saya dipindahkan dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Saudara dan saya dipindahkan dari neraka kepada sorga. Saudara dan saya dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kata bersama-sama dengan, kalau di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata sun yang artinya satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan lagi. Amin. Satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi tubuh darahnya dan mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Menjadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Saudara dan saya dihidupkan bersama dengan Kristus dan sekarang sudah diselamatkan. Amin. Dan hidup yang disatukan dengan Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang memiliki pengharapan. Hidup yang memiliki gembala. Yesus Kristus Tuhan kita yang menjaga kita, memelihara kita. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku dan dari tangan Bapa di sorga. Katakan amin. Lalu mari kita lihat terjemahan bahasa Inggris deh. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Bahasa Inggris saya juga masih pas-pasan saudara. Tapi kenapa kita lihat beberapa terjemahan supaya saudara dan saya lebih lengkap, lebih dekat kepada tulisan aslinya. And raise up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Apa artinya saudara dan saya diselamatkan? Kita dibangkitkan dan didudukkan bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara bingung, Pak kita kan masih di bumi. Benar, tubuh jasmani kita masih di bumi. Tetapi secara roh di dalam kerajaan sorga, firman Tuhan katakan bukan akan tetapi telah membangkitkan kita, telah mendudukan kita bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara, dalam terjemahan bahasa Yunaninya di sana dengan jelas katakan telah didudukan, diberikan tempat duduk bersama dengan Yesus. Terjemahan New King James Version katakan bahwa made us sit together. Terjemahan NIV katakan seated us together. Semua bentuknya dalam kalimat past tense, kalimat lampau. Bahasa Yunani juga dalam bentuk aorist, sudah terjadi. Terjemahan bahasa Indonesia sudah, katakan amin. Amin. Katakan sama saya sudah dihidupkan bersama dengan Kristus. Saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan saya sudah didudukkan bersama dengan Kristus. Di mana? Di sebelah kanan Bapa di sorga. Apa artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan? Sudah Tuhan Yesus selesaikan. Katakan amin. Tugasnya sebagai imam, membawa korban persembahan, bukan lagi darah binatang, tapi darahnya sendiri sekali untuk selama-lamanya, untuk mendamaikan kita dengan Bapa di sorga,
untuk sebagai korban pengampunan dosa pelanggaran saudara dan saya, untuk sebagai penebusan hukuman dosa dan pelanggaran saudara dan saya sudah diselesaikan. Katakan amin. Sehingga kita bersama dengan Kristus, satu kesatuan, gak bisa dipisahkan, didudukan bersama dengan Kristus. Mari kita lihat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa kebenaran ini begitu penting? Sehingga ketika saudara dan saya berdoa untuk apa yang sifatnya bersifat fisik, kebutuhan kita, pertolongan Tuhan atas masalah kita, tantangan kehidupan dan sebagainya, kita memiliki iman percaya. Bukan lagi cemas, bukan lagi deg-degan, bukan lagi khawatir, tapi memiliki iman yang kuat percaya bahwa kita telah didudukan bersama dengan Kristus. Sekarang kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, dan apa yang terjadi? Kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Katakan amin. Yang penting saudara dan saya lakukan adalah bersukacita senantiasa, sabar di dalam kesesakan, mengucap syukur dalam segala hal. Karena ada waktu Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Amin. Saudara, mari kita kembali ke sana. Lalu apa buktinya bahwa kita sudah diselamatkan? Kan saudara nanya, Pak buktinya apa? Supaya saya benar-benar percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Bukan nanti, bukan akan, bukan mudah-mudahan, bukan kemungkinan, bukan tergantung. Tapi sudah diselamatkan. Mari kita lihat Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Semua apa yang ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 ini menyatakan apa yang telah Allah lakukan. Sudah, dan sudah. Katakan amin. Mari kita lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Seringkali kita hanya fokus, atau mungkin bukan tepatnya fokus ya, pikiran kita terdistrak, teralihkan dengan apa? Dengan hanya kebutuhan jasmani, dengan hanya berkat jasmani. Sehingga kita lupa bahwa Allah telah menyediakan segala berkat rohani kepada saudara dan saya. Padahal kebenarannya kalau kita mengucap syukur buat segala berkat rohani di dalam kehidupan kita, maka kita juga nggak akan khawatir dengan apa yang menjadi berkat jasmani yang kita butuhkan. Katakan amin. Mari kita lihat. Kembali, Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-3 kita baca. Sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah akan atau sudah? Telah. Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang ke-5. Enggak cukup sampai di sana. Mungkin saudara masih bingung. Tapi gimana Allah telah memilih kita? Dikembali lagi sampai 2 kali firman Tuhan ngomong. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Akan atau telah? Telah. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia itu yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Artinya apa? Kita dikasihi Bapa di sorga sama seperti Bapa mengasihi Yesus anaknya. Amin. Saudara dan saya menerima kasih kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus terus menerus tidak berkesudahan. Sudah. Katakan sama saya dengan iman. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya sudah diselamatkan. Saya sudah dihidupkan bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam kemenangan, hidup dalam pengharapan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus.
Sebagaimana Tuhan Yesus ada, saya ada. Saya telah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya telah didudukkan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, terjemahan bahasa Indonesia dibangkitkan dan diberikan tempat bersama dengan. Tapi terjemahan bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa Yunani jelas ditulis. Dibangkitkan dan didudukan. Katakan sama saya, dibangkitkan dan didudukan. Pertanyaannya adalah, bagaimana posisinya? Apa hasilnya? Kita dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-1, ayat 16. Supaya kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini, mata hati kita dijadikan terang. Mari kita buka dulu, Efesus pasal yang ke-1, ayat 16 sampai 18. Katakan sama saya telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Sehingga kamu ngerti pengharapan apa yang kamu miliki di dalam Kristus. Ketika kita menyadari saya telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Bagaimana kita dihidupkan? Bukan apa yang kita buat, kita sedang mati karena dosa dan pelanggaran kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan Yesus yang ganti kita. Mati dan bangkit. Katakan amin. Tuhan Yesus yang ganti kita. Menanggung hukuman dosa, menanggung murka Allah. Harusnya kita yang dimurkai karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan Yesus menanggung murka Allah. Dia sendirian mengalami keberpisahan dengan Allah. Karena menanggung dosa dan pelanggaran kita. Amin. Tuhan Yesus menanggung penderitaan demikian hebat. Supaya saudara dan saya menerima kehidupannya Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya menerima kesehatannya Tuhan. Saudara dan saya menerima kemuliaannya Tuhan. Saudara dan saya menerima tahtanya Tuhan. Saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 16 sampai ayat 18. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kenapa? Karena kalau orang gelap, buta, mudah ditipu. Betul? Saudara? Tetapi kalau mata hati kita terang, kita tahu diberi hikmat dan roh wahyu dan pengertian, saudara dan saya enggak lagi mudah atau bisa ditipu. Katakan amin. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya akan hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Kalau saya baca kitab Wahyu, saya cuma bisa bersyukur saudara. Kenapa? Betapa indahnya Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Begitu detail, bertahtakan, berhiaskan, segala permata dan sebagainya. Dan saya merenungkan iya ya. Begitu indahnya. Amin. Itu sebabnya tiket masuknya sangat mahal. Ini bukan hanya bicara tempat, tapi juga bicara eventnya. Untuk pesta perjamuan anak domba Allah. Untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Harganya, nyawanya Tuhan Yesus menggantikan kita. Katakan amin. Itu sebabnya ini yang membuat kita setiap hari selalu bisa bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang menghidupkan saya. Dan hidup saya sekarang ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam saya. Katakan amin. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya, perahu murid-muridnya nggak akan tenggelam. Betapa lebih lagi Tuhan Yesus bukan hanya satu perahu dengan kita. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali. Ayat 19 sampai 23. Itu dihidupkan. Sekarang kita dibangkitkan dan didudukan. Katakan sama saya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan didudukan bersama dengan Kristus. Amin. Lalu bagaimana posisi kita? Didudukan bersama dengan Kristus. Apa hasilnya kita didudukan bersama dengan Kristus? Kita lihat ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-20.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi firman Tuhan mau kasih tahu, ini loh, Bapa di sorga membangkitkan Yesus dan mendudukan Yesus di sebelah kanan di sorga. Saudara dan saya dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Tuhan Yesus, berarti kan sama. Satu, betul? Bagaimana posisinya? Ayat 21. Kita baca bersama-sama. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Saudara dan saya diubahkan, dahulu kita diikat, kita dibelenggu, kita dikuasai, kita nggak berdaya oleh apa? Oleh segala kuasa-kuasa, roh-roh di udara, roh-roh jahat. Oleh penguasa-penguasa angkasa. Kita nggak berdaya. Tapi sekarang kita dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Kristus. Keadaan kita sekarang after saudara dan saya jauh lebih tinggi daripada segala kuasa itu. Katakan amin. Apa hasilnya? Mari kita lihat ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Apa hasilnya? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Ayatnya belum berhenti, kalimatnya belum berhenti. Kalau ini tujuannya hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus, kalau ini tujuannya hanya untuk benefitnya Tuhan Yesus, maka firman Tuhannya berhenti di titik di bawah kaki Kristus. Tapi karena benefitnya buat saudara dan saya, amin. Katakan sama saya, benefitnya buat saya. Kenapa? Karena kita didudukan bersama dengan Kristus. Maka ada kalimat selanjutnya diteruskan. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari semua yang ada. Lanjut 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Katakan sama saya, Tuhan Yesus kepala, saya tubuh. Satu enggak? Satu. Amin. Kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Karena kalau kepala sama tubuh misah, itu pasti mati. Tapi karena kita dihidupkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan, didudukan, di mana kepala ada, di situ tubuh ada. Kembali lagi, hasilnya segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi apa yang Yesus lakukan, berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk benefit dirinya, tapi untuk kepentingan benefit saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan, dia adalah kepala dari jemaat. Dan kita adalah tubuhnya. Amin. Katakan sama saya tubuh Kristus. Amin. Kristus kepala. Jadi kita tangannya, kakinya, badannya. Betul? Amin. Jadi kalau segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, artinya segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki orang percaya. Karena kita tubuhnya. Amin. Sekali lagi, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita satu dengan Tuhan Yesus. Kita didudukan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang diletakkan di bawah kaki Kristus, karena kita ada di dalam Tuhan Yesus di dalam kita, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki kita. Katakan amin. Artinya apa? Engkau diberikan otoritas, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kerajaan sorga untuk menang atas segala yang jahat. Menang atas roh-roh di udara, penguasa di angkasa. Setiap nama yang dapat disebut, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Saudara dan saya diberi kuasa kemenangan. Katakan amin. Itu sebabnya, apa yang seharusnya ada di telapak kakimu, yang telah ditaklukkan Kristus dan diletakkan di bawah kaki kita, jangan ada di kepalamu. Amin. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ada di telapak kaki saudara dan saya. Bukan untuk ada di pikiran kita. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya buat saudara dan saya. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Kita akan lihat. Ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita
dalam Kristus Yesus. Jadi artinya begini, kita udah dihidupkan bersama dengan Kristus, kita dibangkitkan, kita didudukan bersama dengan Kristus, dan Bapa di sorga juga menyatakan kebaikannya, kasihnya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kapan? Kapan? Kembali tampilkan. Kapan? Kita sama-sama belajar. Kapan itu dinyatakan? Pada masa yang akan datang. Sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia tepat. Amin. Pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang itu kapan? Kita sama-sama belajar. Pada masa yang akan datang itu kapan? Enggak tahu Pak, nanti. Mungkin pada saat Tuhan datang. Oh enggak tahu Pak, mungkin entah kapan, pokoknya nanti. Pada masa yang akan datang, saya mau nanya sama saudara. 1 detik di depan masa yang akan datang bukan? Ya. Amin. Karena dalam terjemahan, dalam tulisan bahasa Yunaninya ditulis dalam bentuk present participle, partisip kini. Yang artinya apa? Adalah keadaan yang tengah berlangsung, keadaan yang sedang berlangsung. Keadaan yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung, menyatakan suatu kesinambungan. Artinya apa? Bahwa Allah nggak akan pernah berhenti menyatakan, menunjukkan kasih kebaikannya, kemurahan, kelimpahan, kasih karunia-Nya, suatu pemberian yang kita nggak pernah layak, tapi saudara dan saya dilayakkan, Allah akan menyatakannya dalam hidup saudara dan saya. Jadi betapa ruginya kita. Kalau setiap detik, the next second, waktu 1 detik di depan, Allah menyatakan kebaikannya, tapi pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, atau hal-hal yang buruk. Sementara setiap detik waktu kita berjalan, Allah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara ngerti kenapa firman Tuhan ini begitu penting sebagai dasar, sebagai pondasi, kita sudah diselamatkan. Supaya kita nggak khawatir akan hidup ini. Saudara dan saya berdoa, nggak ragu, Tuhan tolong saya nggak ya? Tuhan mau nggak ya menjawab doa saya? Allah menyatakan kebaikannya, kasihnya setiap detik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya berkaitan dengan ayat yang ke-8 sampai 10. Kita baca di sana. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini kesimpulannya, jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengusahakan. Karena dulu kita sedang mati kok. Oleh karena dosa pelanggaran kita, nggak ada yang kita bisa buat. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, melimpah kasih karunia, dan mengasihi kita, menyelamatkan kita. Katakan amin. Terus ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, tetapi memegahkan Allah. Ayat yang ke-10, di sini saudara akan ngerti. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa? Karena setiap detik hidup kita menerima, mengalami kasih kebaikannya Allah. Itu sebabnya kalau setiap detik hidup kita menerima kasih kebaikannya Allah, bahasa saya selalu, saudara dikasih modal duluan di depan sama Tuhan. Dan itu yang memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang baik. Untuk bisa melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena setiap detik pun Allah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 menjadi jelas. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena present participle, partisip kini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia pada masa yang akan datang. Nggak usah mikir jauh-jauh nanti, 1 detik ke depan pun masa yang akan datang. Artinya apa? Allah selalu menyatakan kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan juga bilang sama kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena setiap detik hidup kita, Allah menyatakan kebaikannya, kasihnya. Dan itu yang memampukan kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Katakan amin. Amin. Jadi sadari posisimu. Keadaanmu sekarang telah dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Kristus. Mungkin saudara katakan, tapi Pak, saya nggak melayani di gereja. Tapi Pak, saya berdoa nggak bisa panjang-panjang. Ini bukan bicara mengenai tempat, bukan bicara mengenai waktu. Amin. Tetapi ketika engkau percaya, katakan amin. Engkau percaya, dibangkitkan dan didudukan bersama dengan Kristus. Bagaimana posisimu? Jauh lebih tinggi daripada segala kuasa apapun. Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hasilnya? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki orang percaya. Itu sebabnya apa yang hari-hari ini membuatmu khawatir, cemas, takut.
bukan untuk ada di pikiranmu, tapi untuk ada di bawah telapak kakimu. Dan kau berjalan dalam kemenangan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan katakan sama saya, setiap detik hidup saya, waktu yang tengah berlangsung, saya mengalami kebaikan, kasih anugerah yang melimpah dari Bapa di sorga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Semua ini terjadi karena Tuhan Yesus telah menggantikan kami. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita telah diubahkan dari kondisi yang sebelum yang membuat kita menderita binasa pada kondisi yang sesudah. Mengalami, menikmati kasih kebaikan Bapa. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus baik sekarang maupun kekal. Adakah kita mau kembali kepada kehidupan yang dulu? Itu sebabnya tinggalkan semua dosa dan pelanggaran kita. Sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sekarang kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita menyadari tubuh kita adalah tubuh Kristus, masihkah kita akan pakai tangan kita untuk mukul keluarga kita? Masihkah kita akan pakai mulut kita untuk menyerang, untuk menghakimi? Kalau pikiran kita telah dikenakan pikiran Kristus, dahulu pikiran daging membuat kita binasa, tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Tapi sekarang kita dikenakan pikiran Kristus. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Masihkah kita ajak Yesus yang ada bersama-sama dengan kita nonton pornografi? Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari semua itu. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari semua itu. Bahkan semua itu telah diletakkan di bawah kaki kita untuk kita berjalan dalam kemenangan, menang atas dosa, menang atas segala yang jahat. Hidup berkuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menikmati setiap detik kasih kebaikan-Nya. How will you respond? Bagaimana engkau akan meresponi? Hanya dengan ucapan syukur dan menjalani hidup ini untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar. Karena setiap detik kita pun menerima kasih kebaikan Allah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mulut kami untuk mengatakan kebenaran, bukan lagi dusta. Tangan kami untuk melakukan apa yang baik, yang benar, bukan lagi mencuri. Dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita berikan boleh buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara setiap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara-saudara yang mengikuti secara online di rumah, mari kita angkat tubuh Kristus. Kita berdoa, mengucap syukur, mengucap berkat bersama-sama. Kita mengucap syukur betapa besar melimpahnya kasih Bapa di dalam hidup kita. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menyelamatkan kita dan membawa kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan didudukkan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan setiap detik hidup kita menerima kelimpahan, anugerah, kasih karunia, kebaikan Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus. Dan kita bersyukur buat Allah Roh Kudus yang menjadikan mata hati kita terang untuk kita mengerti pengharapan apa yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu yang membawa kami ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kami dijadikan satu kesatuan
dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hancur, ditombak, digantung, ditikam di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga sepanjang masa bersama Tuhan Yesus, dan hidup di bumi, hidup dikasihi Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib untuk memikul, menanggung, menyelesaikan semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Dan kami dijadikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus, biji mata Tuhan Yesus, domba kesayangan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami bersyukur oleh tubuh Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, memikul, menanggung, menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib untuk tubuh jiwa roh kami sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Setiap detik hidup kami menerima, mengalami kemurahan, kasih kebaikan Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, kami mengalami ketenangan, kelegaan, ketentraman, keamanan, kepenuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami menerima kekudusan, kebenaran, kemuliaan, kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Darah kehidupan, darah keselamatan, darah pengampunan, darah perjanjian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, Maha Kudus, mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus yang telah menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Untuk kami, keluarga kami, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Tidak ada perzinahan, tidak ada percabulan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami hidup rukun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling memberkati, saling berkorban, saling menolong, saling menopang. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih mula-mula ada dalam keluarga kami. Kami percaya oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Setiap organ tubuh kami, setiap fungsi tubuh kami, setiap bagian tubuh kami sembuh sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, syaraf-syaraf kami, fungsi otak kami, batang otak kami, pembuluh darah kami sehat sempurna. Setiap hormon-hormon, imunitas kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, tekanan darah kami, gula darah kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, jiwa kami sehat sempurna, disegarkan oleh Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada ketenangan, ada sukacita Tuhan Yesus. Bisa tidur nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing berdoa, Tuhan Yesus menolong, menuntun, meluruskan, memberkati rencana pernikahan Jaslyn dan Kevin. Tuhan Yesus juga yang menolong, mengasihi dan memberkati Ibu Marta dalam nama Tuhan Yesus.
tubuhnya sehat, selalu sehat, panjang umur, mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus setiap detik dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa buat hamba-hambamu Tuhan Yesus, Kau proteksi dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus bersama keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Bu Daniati Pariaji. Kami percaya tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, memberkati, menyertai, mengaruniakan hikmat, kasih kuasa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, keluarganya diproteksi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus Gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami tidak habis-habisnya. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memenuhi segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus membuat kami berhasil dan beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengangkat kami naik jadi kepala dan tidak turun, tidak menjadi ekor. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah-Mu Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus, darah Allah Maha Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk menghidupkan kami bersama-Mu Tuhan Yesus, hidup berjalan dalam kemenangan, hidup dikasihi Bapa di sorga, hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami dibangkitkan, didudukkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, jauh lebih tinggi daripada segala kuasa, penguasa, apapun juga. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki kami. Kami berjalan di dalam kemenangan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan seturut kehendak Allah Bapa di sorga, di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus, untuk menghormati Allah dan manusia, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kamu. Tuhan Yesus menyinari kamu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa di tempat yang tepat, di saat yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, dan rancangan terbaik Tuhan Yesus nyatakan pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memenuhi kamu, Tuhan Yesus mengenyangkan kamu, Tuhan Yesus memberkatimu bahkan di tanah yang kering sekalipun.
Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu. Seperti taman yang diairi dengan baik. Dan hidupmu akan menjadi mata air yang tidak pernah kering. Menjadi berkat Tuhan Yesus mengalir bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga. Anugerah berkat terbaik dari Bapa di sorga. Kepenuhan di dalam Kristus Yesus menyertai kamu. Dan persekutuan yang manis yang erat dengan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menjagamu dalam kekudusan, dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Engkau akan melihat, mengalami, menyaksikan sendiri kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Selamat hari Minggu. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati ketika ku hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih belum Bapakku selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, salam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Timotius.